Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamul ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfalas safilin illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama khatib berwasiat khususnya kepada diri pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menelaah atau berkaca pada diri sendiri, kita bisa memahami bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian penting, yaitu fisik atau tubuh, kemudian ada akal, dan satu lagi ada hati. Jadi disebut sebagai manusia sempurna apabila dia terdiri dari tubuh yang sempurna, akal yang sehat, dan hati juga yang sehat. Nah, manusia pada umumnya sangat concern atau sangat peduli dengan penampilan fisik, baik bentuknya untuk rupa atau untuk maupun kekuatan fisik. Untuk mendapatkan rupa yang bagus dan penampilan fisik yang keren, misalnya atletis, manusia melakukan apa saja. Misalnya dia dengan berolahraga, kursus, dan lain sebagainya. Dan kemudian kalau kita perhatikan baik-baik, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sekarang juga semakin konsen dan semakin fokus pada penampilan wajah dan penampilan fisik. Kalau kita iseng-iseng membuka stok atau persediaan di toko-toko online, maka yang paling banyak diperdagangkan biasanya adalah alat-alat kosmetik dan kecantikan, termasuk juga alat-alat fitness. Seorang kerabat menceritakan yang berbisnis dalam jual beli barang secara online dan dia juga berperan sebagai delivery service, menyatakan bahwa dari semua orderan-orderan belanja itu kebanyakan adalah di bidang kosmetik, kesehatan, dan penampilan. Nah, untuk memiliki wajah yang menarik, ya, tercipta produk-produk yang hebat seperti skincare dan lain sebagainya. Begitu juga untuk mendapatkan perawatan fisik yang keren atau tubuh-tubuh yang bagus, tercipta latihan-latihan gimnasium atau tempat-tempat fitness yang bisa kita temukan hampir di semua pojok kota. Nah, perlu kita sadari bahwa tubuh manusia itu ternyata mengalami yang namanya sakit dan sehat. Ya. Jadi tubuh manusia itu kadang dia sehat, kadang dia sakit. Sakitnya dengan berbagai penyakit, dan sehatnya dia karena faktor-faktor, misalnya dia bisa menjaga diri dari penyakit atau menjaga
imunitas tubuh dan menjaga hal-hal lainnya yang tidak baik untuk tubuhnya. Dan yang lebih hebat lagi, para jamaah sekalian, tubuh manusia itu bukan hanya sehat, tetapi bisa diporsir, bisa ditekan, bisa dilatih sehingga manusia bisa menjadi pribadi yang sekuat-kuatnya, yang sehebat-hebatnya. Misalnya dalam bidang olahraga kita sering memperhatikan ada atlet-atlet yang berhasil misalnya karena kebugaran tubuhnya dalam bidang olahraga tinju, lari ataupun sebagainya. Itu karena faktor dia bisa merawat tubuh dan memaksimalkan fungsi-fungsi tubuhnya dengan baik. Yang pertama, berarti fisik itu bisa sehat, bisa sakit, dan bisa kita maksimalkan fungsinya menjadi ke arah yang lebih baik. Yang kedua, hadirin sekalian, atau sebelum masuk kita yang kedua, ada sebuah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah fisik. Di situ diceritakan dalam surat Al-Anfal ayat 60 yang artinya bisa kita pahami seperti ini. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya. Dalam surat Al-Anfal ini ada sebuah kata namanya kekuatan. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Di sini ditafsirkan bahwa kekuatan yang dimaksud bukan hanya kekuatan persenjataan, tetapi kekuatan fisik. Ini menjadi dalil bagi mereka para olahragawan dan para pelatih fisik bahwa Islam pun memiliki pesan-pesan khusus kalau kita juga harus menjaga kebugaran fisik. Yang kedua, hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua bagian penting dari tubuh manusia atau dari diri manusia adalah akal. Sama seperti tubuh, akal juga mengalami sehat dan juga mengalami sakit. Akal yang sehat adalah akal yang dipenuhi dengan pengetahuan. Sementara akal yang sakit adalah akal yang tidak memiliki pengetahuan, sehingga sulit menyelesaikan berbagai permasalahan. Bila tadi fisik sehat, tidak sehatnya karena sakit atau karena penyakit, dan sehatnya karena latihan, sedangkan akal sakitnya karena tidak punya pengetahuan, dan sehatnya karena dia dibekali dengan ilmu pengetahuan, baik itu ilmu umum ataupun ilmu agama. Di dunia ini ada orang-orang yang dapat memaksimalkan fungsi akalnya seperti para ilmuwan dan para ulama. Dalam bidang ilmu umum misalnya kita mendengar ada tokoh-tokoh hebat seperti Thomas Alva Edison atau Albert Einstein. Kemudian khusus untuk para ilmuwan muslim kita juga mengenal tokoh-tokoh hebat seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rus dan Al-Khawarizmi. Itu semua adalah tokoh-tokoh ilmuwan dan ulama yang berhasil memaksimalkan fungsi akalnya pada tahap-tahap tertinggi sehingga mereka menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan mungkin juga teknologi. Begitu juga misalnya dalam hal keagamaan kita bisa mendengar tokoh-tokoh hebat seperti Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i maupun Imam Hambali. Mereka adalah panutan-panutan kita yang sangat konsen, yang sangat peduli, yang sangat gemar dalam mencari ilmu sehingga mereka bisa dikatakan menempati puncak-puncak tertinggi dalam bidang ilmu agama. Nah, kunci utama untuk memiliki akal yang baik tentu saja dengan banyak membaca, belajar dan berguru pada para ilmuwan dan ulama. Nah, anjuran menggunakan dan memaksimalkan akal ini tentu saja sangat ditentukan atau ditetapkan dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 44, Bismillahirrahmanirrahim. Ata'murunna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri sendiri atau melupakan kewajibanmu sendiri padahal kamu membaca Alkitab, maka tidaklah kamu berpikir. Di sini disampaikan bahwa kita itu harus menggunakan akal dalam keseharian. Berarti kita harus pandai memperhatikan, mengetahui,
menganalisa sampai pada pemahaman, bahkan pada sampai menciptakan. Ini bukti kalau kita sudah memaksimalkan akal, dan ini sudah diterapkan, dicontohkan oleh para ilmuwan, begitu juga oleh para ulama. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian terakhir dari diri manusia dan sering dilupakan adalah hati. Adalah hati. Selama ini manusia terlalu fokus pada penampilan fisik agar disebut menarik. Manusia juga berusaha sekolah setinggi-tingginya agar dapat disebut pintar dan kaya. Tetapi ia lupa satu hal, bahwa semenarik dan sekuatnya fisik serta sepintar-pintarnya akal, maka akan menjadi sia-sia bila hatinya tidak dijaga. Hal ini sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim atau hati yang bersih dan sehat. Jadi nanti pada hari kiamat kita itu menjadi makhluk-makhluk individualis. Kita tidak bisa mengharapkan siapapun kecuali amal soleh kita. Makanya dikatakan hari-hari di mana harta dan anak itu tidak bisa membantu kecuali illa man atallaha biqalbin salim. Jadi nanti kita menghadap Allah itu adalah dengan keadaan yang bisa menyelamatkan kita adalah hati yang dalam keadaan bersih atau amal solehnya banyak. Dan itu hanya bisa dilakukan dan hanya bisa diperoleh dengan memiliki hati yang bersih atau hati yang baik. Seperti tubuh dan akal, hati juga mengalami sehat dan sakit. Sehatnya hati adalah bersihnya hati dari berbagai dosa. Isi hati yang sehat adalah iman, niat berbuat kebaikan, sabar dan syukur, dan husnudzon kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sementara sakitnya hati adalah karena banyaknya dosa. Isi hati yang sakit adalah suudzon, putus asa, iri dengki dan sifat buruk lainnya. Nah, menyadari pentingnya hati yang sehat, maka hati kita harus dilatih dengan berbagai jenis latihan atau riadoh. Tadi kita sudah paham bahwa kalau ingin mendapatkan fisik yang hebat, kita bisa melakukan latihan-latihan jasmani. Misalnya latihan fisik lari, fitness dan lain sebagainya supaya fisik kita sehat. Selanjutnya supaya akal kita sehat, kita biasakan banyak belajar, membaca dan berguru kepada ahlinya. Nah, selanjutnya agar hati kita sehat, bagaimana caranya? Yaitu sama dengan berlatih. Dan ini pernah disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Ibrahim Al-Hawas. Beliau pernah berkata, dawaul qalbi khamsatu asya. Qiraatul Qur'ani bit tadabbur wa khulaul batni wa qiyamul laili wa tadaru indas sahri wa mujallasatus sholihin. Yang artinya obat untuk hati itu ada 5 perkara. 1, membaca Quran dan maknanya. Jadi para jamaah sekalian, kalau kita ingin punya hati yang sehat, biasakan setiap hari kita membaca Al-Quran yang di pinggirnya atau di bawahnya ada penjelasan maknanya atau tafsirnya. Yang kedua adalah dengan mengosongkan perut atau dengan perbanyak berpuasa. Yang ketiga, sholat malam, mendekatkan diri kepada Allah lewat zikir-zikir di waktu malam, dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Coba kita minimal praktekkan 1 dulu, atau 2 atau 3 atau bahkan semuanya, agar hati kita menjadi hati yang bersih dan menjadi hati yang sehat. Karena tadi kata kuncinya, yang datang kepada Allah adalah mereka yang hatinya bersih, yang diterima kebaikannya. Jadi ketika kita nanti suatu saat datang kepada Allah, tidak lagi bermanfaat harta dan anak, tapi yang bisa membawa manfaat dan kemaslahatan atau kebaikan adalah hati yang bersih. Dan hati yang bersih bisa dilatih dengan cara melakukan 5 perkara tadi, yaitu membaca Quran dan maknanya, mengosongkan perut atau puasa, sholat malam, zikir di waktu malam, dan bergaul dengan orang-orang soleh.
Kalau kita sekarang masih ngumpul dengan orang-orang yang kurang soleh, berhentikan dan cari orang-orang yang soleh, agar sifat-sifat yang lainnya atau sifat-sifat yang baiknya bisa berkumpul pada diri kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dalam khutbah singkat ini, kita boleh-boleh saja memiliki penampilan fisik agar selalu kuat dan menarik. Kita juga dianjurkan untuk menguatkan akal dengan berbagai pengetahuan, tetapi juga jangan lupa untuk memelihara hati, karena hati yang bersih dan sehat yang akan membuat kita selamat di dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahul Muslim. Artinya dari Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta kalian, tetapi Ia melihat hati dan amal kalian. Demikian khutbah singkat ini kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qali hada wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalam tasliman katsira. Ya ayuhan nasu taqullaha waf'alul khaira wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fajibullah ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihi hadakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala tabi'in wa tabi'in warna annamahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadal muslimin. Waj'al baladatana Indonesia hadi baldatan aminatan mutmainnatan wa sa'il budanil muslimina ammah. Allahumma adfa' annal bala wal waba wal fahsya'i wal munkari wal bagh wa sifal muhtalifah wa syada'ida wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada khassah wa min buladil muslimina ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurul adim yadhkurkum was'aluhu min fadlih yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.